tentunya kita semua eh, kita yang hadir dalam kegiatan siang hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia dan pastinya insya Allah kaya raya ya, insya Allah. Amin. Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatnya kita berjumpa lagi pada kesempatan yang keempat ya, karena kita udah melaksanakan 3 kali webinar, kemarin 2 kali dan 1 kali tadi pagi, dan kali ini kita berjumpa lagi secara virtual dalam gelaran Fifth Recess Week atau Recess Week yang kelima. Siang hari ini kebagian di chapter Urban Culture. Ini adalah kolaborasi dari LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat bersama dua prodi sekaligus yaitu Desain Komunikasi Visual dan juga Desain Produk. Nah, di sini kami sampaikan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Prodi ya, Bapak Ibu Kaprodi dari Desain Komunikasi Visual. Di sini ada nanti bergabung sama kami. Sini ada Ibu Retno nanti dan juga ada Bapak Hari Nugraha dari Kaprodi di Samprodak. Selain itu kami ucapkan selamat datang juga yang mungkin nanti ada hadir pimpinan UPJ termasuk dari Rektor dan juga Dekanat. Di sini ada Bapak Wakil Dekan FTD Bapak Desi Dwi. Selamat siang Pak Desi. Nanti Pak Hari yang di sampingnya boleh diajak join Pak itu Pak. Belum kelihatan ya di sini Pak. Dan kita juga terima kasih juga kepada narasumber Ibu Dian Suri yang sudah berkenan menjadi narasumber kita pada siang hari ini di sela-sela kesibukannya beliau yang ternyata katanya siang ini lagi habis dari endoskopi ya Bu ya ternyata ya. Mohon maaf ya Bu ya dalam dalam kesibukannya kita undang dalam kegiatan hari ini karena undangnya jauh-jauh hari Bu kita nggak tahu juga ya kalau ada kesempatan seperti ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Dona yang sudah berkenan nanti jadi moderator kita pada siang hari ini. Eh, Sebelum kita memasuki acara webinar, izinkan kami dari LPPM akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama nanti ada pembuka sekaligus penjelasan terkait dengan sekapur siri Fifth Recess Week atau Recess Week yang kelima. Untuk kata sambutan saat ini kami mohon maaf sekali karena Bapak Direktur LPPM sedang berhalangan hadir karena sedang mengikuti kegiatan di BSD City ya bersama CKL atau AMW. Sehingga kami dapat lanjutkan saja kegiatannya dengan menjelaskan apa sih sebenarnya Research Week ini gitu dan kenapa kita laksanakan Research Week kali ini gitu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, acara Research Week ini merupakan acara rutin atau agenda rutin yang dilaksanakan oleh program kerja LPPM Universitas Pembangunan Jaya. Namun bukan hanya LPPM yang menyelenggarakan, tapi juga kami berkolaborasi dengan Bapak Ibu program studi dan juga fakultas pastinya untuk mengakomodir kebutuhan sivitas akademika Universitas Pembangunan Jaya, baik baik untuk dosen maupun tenaga pendidikan dan juga nanti di sini mungkin ada rekan-rekan mahasiswa ya. Dan selain itu kita juga mengundang beberapa rekan-rekan yang ada dari eksternal gitu. Jadi mungkin kalau nanti kelihatan dari teman-teman eksternal, kami ucapkan selamat datang juga di UPJ. Selain sebagai mengakomodir kebutuhan sivitas akademika UPJ, khususnya di bidang penelitian, publikasi, dan juga pengabdian masyarakat, Research Week ini juga biasanya kami jadikan untuk sarana menampilkan hasil penelitian Bapak Ibu semuanya. Dan ini yang biasa kita hasilkan dari sivitas akademika, ini secara internal kita tampilkan dalam bentuk diseminasi, hasil paparan, lalu juga kita tampilkan juga untuk eksternal UPJ dalam bentuk sebuah buku. Nah, tahun ini kita insya Allah akan menerbitkan buku Pempunan Kajian Urban untuk edisi ke-6. Jadi udah 5 tahun berturut-turut kita udah bikin 6 buku gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk tahun ini kami masih mengundang rekan-rekan dari dosen maupun tendik ataupun mahasiswa yang berminat untuk menjadi kontributor menulis dalam buku ini. Kami persilakan, kami tunggu sampai nanti akhir bulan Juni 2025. Sekali lagi, tahun ini adalah tahun kelima kami ya Bapak Ibu ya. Senang sekali rasanya tidak terasa sudah 5 tahun berturut-turut kita menyelenggarakan Reses Week ini tidak ada kendala yang berarti. Sama seperti tahun-tahun berikutnya, sebelumnya maksud kami. Karena kegiatan Reses Week ini bisa dilaksanakan di beberapa kegiatan seperti pada hari ini yaitu webinar, lalu ada workshop juga. Insya Allah besok kita adakan workshop 2 hari, itu hari Rabu dan hari Kamis. Dan diseminasi pada hari Jumat dan diakhiri dengan publikasi buku yang kita tunggu sampai 30 Juni 2025. Mungkin sekian singkat dari pengenalan Research Week kelima kali ini. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam acara webinar atau Urban Studies Webinar Series pada kesempatan chapter Urban Culture dengan topik seminar A Jewelry Movement for Environment and Social Shift. Yang saat ini syukur telah hadir bersama kita ada Ibu Dian Suri Handayani.
yang merupakan founder dan desainer Kunang Jewelry Studio. Biodata dan seluruh kegiatan diskusi ini akan dibawakan langsung bersama rekan beliau juga, ternyata teman seperjuangan, Ibu Dona Angelina Sugianto, SSN MA, selaku moderator acara pada siang hari ini dan juga merupakan dosen dari Desain Produk Universitas Pembangunan Jaya. Mungkin selanjutnya kepada Bu Dona kami silakan untuk mengambil acara. Monggo Bu Dona. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung di webinar Business Week kali ini. Chapter Urban Culture dengan tema A Jewelry Movement for Environment and Social Development. Mohon maaf sebelumnya ya karena berisik karena saya sebenarnya sedang tugas dari luar kampus. Jadi saya mencari spot yang paling eh, tertenang yang saya jumpai. Baik. Sebelumnya saya akan membacakan dulu, perkenalkan Ibu Dian sore ini, CV-nya, di mana Ibu Dian ini adalah sebagai pemilik dari Kunang Jewelry Studio yang berbasis di Bali dan dia itu Kunang Jewelry itu berbasis perhiasan dengan pengolahan upcycling material. Kemudian juga pernah menjadi jewelry consultant di Voila ya Ibu, Jaipur, India. Terus di Marina Bay Jewelry Bangkok, Thailand. Terus di Chow Tai Fook, Hong Kong. Kemudian di tahun 2011 sampai 2017, Budian adalah sebagai design manager John Hardy Bali. Em, Terus di tahun 2015, Ibu Dian ini adalah sebagai jewelry designer juga di Pekan Jewelry Bali. Budian ini merupakan lulusan dari em, desain produk di ITB, ya, ya. Dan pernah juga mengambil jewelry design di Instituto di Desain Milan, Italia. Oke, tanpa bertanya panjang, mungkin kita bisa langsung untuk kemudian silakan memaparkan sharing tentang apa sih jewelry dan sustainability tentang Kunang Jewelry dan kemudian perjalanan Ibu Dian sendiri. Silakan Bu Dian. Oke, selamat sore, mungkin siang, Wali Bay di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dona. Mungkin ini juga nanti akan ada suara-suara karena tiba-tiba saya dapat jadwal endoskopi dari satu lagi. Jadi ini baru banget keluar dari ruang pas. Uh, jadi alhamdulillah untuk sinyal mudah-mudahan banyak. Kalau gitu mungkin saya sharing dulu. Saya izin share screen. Oke. Mungkin sudah terlihat. Nah, Sudah Bu. oke. Perkenalkan, sekali lagi, perkenalkan nama saya Dian Suryandiyani. Saya di sini sebagai founder dan desainer dari Kunang Glory. Eh, Sebenarnya di Kunang Glory kita percaya kalau misalnya suatu hal yang bertanggung jawab dan bersifat etikal untuk masa depan yang lebih sustainable. Karena menurut kami nilai yang sesungguhnya itu seharusnya tidak harus mengorbankan bumi dan orang-orang yang termasuk di dalamnya. Maka dari itu di Gunung Jewelry sendiri kita bermitra, kita menggunakan konsep bermitra dengan beberapa lokal communities dan pengrajin yang ada di Bali terutama untuk uh, melakukan untuk sekali lagi ada intermezzo karena sekarang saya berada tepat di depan ruang Sengaja, mudah-mudahan aman. Jadi kita berpartner, bermitra dengan beberapa komunitas lokal dan pengrajin, di mana kita mengolah sampah untuk dijadikan perhiasan.
cerita kami itu The Promo is to Resolve and No One Left Behind. Jadi sebuah cerita yang bisa kalau kita membicarakan alasannya, kita mengenal dolar itu sebagai simbol dari status, mungkin investasi, mungkin dari warisan, sesuatu yang sifatnya itu bergelap. Jadi kita semua banyak yang pengen menggunakan perhiasan. Tapi di balik perhiasan-perhiasan itu, di balik kilau-kilau itu, ada beberapa isu yang harus kita address nih. Karena ini juga tidak jauh dari pengalaman dan Jang, menggunakan dari faktor Jang sebenarnya gimana banget. Di dunia perhiasan, semakin dalam saya berada di industrinya, itu semakin melihat, oh ternyata hal seperti ini tuh tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di beberapa belahan dunia lainnya juga. Mulai dari child labor, penggunaan merkuri, sampai ketika pengawalan itu selesai, apa sih yang terjadi di lapangannya. Eh, Lalu kalau di Indonesia sendiri, pada khususnya mungkin sudah banyak yang mengenal kalau misalnya dibuat di Indonesia itu berarti eh, pengerjaannya pasti akan bagus. Nah, tapi dengan kondisi-kondisi pengrajin yang ada di Indonesia, banyak kondisi pengrajin itu yang tidak terlalu dipedulikan. Nah, lalu kita ada yang namanya future of jewelry. Sebenarnya pergerakan ini sudah mulai terlihat secara internasional, itu sudah mulai terlihat sejak mungkin sekitar 1 dekade belakangan. Dan makin lama itu makin keras ya suaranya. Ini karena yang disuarakan dalam industri perhiasan itu sebenarnya bukan materialnya, tapi supply chain-nya. Jadi dari hulu ke hilir, bagaimana eh, material-material yang dipergunakan dalam perhiasan itu diambil sampai ketika proses pembuatannya. Kita menemukannya future of jewelry, shifting values, change in preference. Terutama di zaman sekarang, orang sudah tidak menganggap perhiasan itu sebagai sesuatu yang sifatnya untuk memperlihatkan status dan investasi. Sekarang orang menggunakan untuk self value misalnya, untuk nilai tersendiri, untuk self expression. Jadi perhiasan itu tidak hanya dinilai hanya dari materialnya apa, bentuknya seperti apa, karatnya berapa, besarnya seperti apa. Dan ada shifting yang cukup bagus di industri perhiasan itu adalah kita mulai mengarah, mulai bermunculan dan banyak sekali brand yang mulai mengarah ke arah keberlanjutan dan terutama ketika luxury sourcing yang sebenarnya ini akan menjawab permasalahan yang ada di industri perhiasan itu sendiri. Nah, saat ini Kunang Jewelry ini masih menjadi yang pertama kali untuk menggunakan sampah logam yang digunakan untuk dijadikan perhiasan. Kenapa kita menggunakan sampah logam? Ketika kita ingin menyuarakan sebuah isu, terutama di sebuah industri, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sama. Jadi tidak ada gunanya ketika kita mengeluarkan isu supply chain, tapi kita menggunakan material-material yang kita sendiri nggak tahu bahannya itu dari apa, siapa yang mengerjakan, bagaimana caranya dia diambil. Tapi karena kecintaan saya pribadi kepada industri perhiasan, jadi mulai mencari sebenarnya bahan apa sih yang bisa digunakan, tapi juga bukan menjadi produk yang sifatnya one of a kind. Jadi hanya dibuat satu, mungkin eh, yang sifatnya kayak haute couture atau barang seni yang hanya dipamerkan, tapi benar-benar bisa difungsikan, benar-benar bisa dipakai, dan benar-benar bisa dijadikan, oh ini loh nilai saya. Base guideline kita itu seperti bisa, kita akan mengambil dari SDGs, dari UN, yang kita ambil itu adalah Design for an Economic Growth, Responsible Consumption and Production, dan Partnership for the Goals. Nah, kita mulai dari mana? Kita mulai dari traceable resources. Jadi Kunang Jewelry sendiri, kita bekerja saat ini, kita bekerja sama dengan 5 community-based website dan waste bank yang ada di Denpasar, Bali. Dan seluruh sampah logam kita itu biasanya berasal dari kabel, pipa, pipa logam, eh, alat-alat elektrik, kayak HP, komputer, dan berbagai industrial waste.
kita juga mengambil beberapa sampah dari beberapa pengrajin yang mereka tidak tahu itu mau diapakan. Beberapa material yang kita gunakan, kita khusus bekerja dengan pecahan kaca dari botol. Bukan botolnya, tapi pecahan kacanya. Karena ketika kita eh, lebih ke arah ngobrol ya, dengan teman-teman di bank sampah, sebenarnya sampah apa yang sulit mereka olah, salah satu yang mereka ucapkan itu adalah pecahan kaca. Karena pecahan kaca itu biasanya tidak mereka jual, tidak ada yang mengambil. Kalau botol, mereka masih mengambil. Dan banyak sekarang, terutama di Bali, itu ada beberapa gerakan yang tiap industri itu botolnya itu harus diambil kembali. Jadi mengembalikan botolnya ke industrinya masing-masing. Kita kita membuat kita bilangnya zero waste beads, no residual glass beads. Dari pecahan kaca ini kita buat tanpa mold, tanpa potong, juga tanpa amplas. Ini kita buat satu-satu, tapi eh, kita bisa membuatnya dengan jumlah yang cukup banyak. Karena prosesnya cukup sederhana, kita tidak menggunakan teknologi yang cukup kekinian. Kita menggunakan teknologi yang kita gunakan itu adalah teknologi energi terbarukan, yaitu energi manusia. Jadi sebagian besar produksi kita itu masih semi manual. Ini beberapa bits kita, dan ini kita buat handcraft. Ini dari botol bir, ini dari botol yang transparan, dan kita juga menggunakan botol obat. Nah, ini ada beberapa bits baru yang kita kerjasama dengan beberapa dengan yayasan namanya Give Plastic Indonesia. Yayasan Give Plastic Indonesia itu merubah sampah logam plastik untuk menjadi energi. Energinya itu berupa solar, diesel. Tapi dalam prosesnya yang menggunakan pyrolysis itu mereka mengeluarkan residu berupa karbon, dua karbon dan gas. Sekarang mereka sudah mampu mengolah gasnya, tapi yang mereka tidak mampu olah adalah residu black carbon ya. Karena itu kita kemarin cukup eksperimen 3-4 bulan kalau misalnya, untuk bagaimana caranya kita menggunakan si black carbonnya ini, lalu kita dengan pecahan-pecahan transparan, kita bisa membuat ini. Jadi ini full residu dari residu hasil pirotesis dan pecahan kaca. Satu yang kita gunakan lagi, kita menggunakan responsible phone source. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa pengrajin di Toraja. Ini kita mulai proyeknya di tahun 2019, di mana teman-teman di Toraja secara adat, mereka belum menggunakan sampah adatnya mereka, yaitu tulang kerbau, untuk dijadikan sepatu. Jadi selama ini hanya dibuang. Sedangkan di luar Toraja, misal kayak di Bali sendiri itu juga bahkan ada desa pengrajin tulang. Jadi itu sebenarnya komoditas yang cukup bagus untuk teman-teman di Toraja, karena di Toraja juga teman-teman pengrajin Toraja mempunyai kemampuan mengukir yang sangat baik, tapi mereka tidak bisa mengolah tulangnya. Jadi ini proyeknya kita mulai dari tahun 2019 sampai sekarang mereka bisa mengolah tulang mereka, sampah adat mereka sendiri. Ini pilot project, jadi pilot projectnya kita masukkan ke dalam koleksi. Nah, kalau di Kunang sendiri, biasanya kita tidak dimulai dari kita mau membuat apa, tapi sebenarnya yang kita punya itu apa. Kita sering sekali berbicara dan eh, diskusi dengan teman-teman di bank sampah, terutama, dan teman-teman pengrajin. Beberapa eksperimen kita juga pernah kita lalui, tapi banyak eksperimen yang secara produk materialnya akan baik, tapi ternyata menimbulkan waste yang cukup banyak. Dan waste-nya itu juga cukup berbahaya karena sifatnya jatuhnya lebih kecil. Nah, kalau R&D sendiri di Tunang sendiri, kita menekankan itu selain refurbishment, circularity, bagaimana caranya produk kita itu bisa diperbaiki dan kita menggunakan komponen yang sama, itu secara berkala. Beberapa material yang kita
biasanya material-material yang kita gunakan itu biasanya kita menggunakan material yang satu kita tahu itu material dari mana. Lalu kita juga tahu itu asalnya selain asalnya dari mana, itu sampahnya dari mana. Karena kita fokus menggunakan sampah. eh, dan sebelum jadi sampah itu alat itu sebenarnya apa? Terus kita masih menggunakan produksi, gimana caranya ketika kita melakukan produksi itu kita tidak menambahkan mesin baru atau tidak ada proses baru sehingga kita tidak menghabiskan energi baru, energi tambahan. Untuk materialnya sendiri kita sebisa mungkin bagaimana caranya kita menggunakan material yang cukup minim. Ya. Ada beberapa key point kalau untuk proses desain sendiri di Kunang Dori ada beberapa key point yang biasanya kita cukup teguh menggunakannya yaitu selain riset, kalau mungkin riset di sini kita lebih banyak langsung turun ke lapangan ya. Jadi lebih banyak berbicara dengan teman-teman di satu bank sampah yang memang bergerak di persampahan, DLHK, teman-teman yang memang mengumpulkan sampah, teman-teman yang sering beach cleaning, itu biasanya teman-teman kita juga, komunitas dan organisasi, kita banyak bekerja sama dengan mereka juga. Kita juga biasanya dimulai dari hal-hal yang sangat-sangat mudah. eh, dari hal-hal yang sangat-sangat mudah. Jadi kalau misalnya lihat dikenal secara desain, eh, mungkin misalnya cukup streamline ya. Karena salah satu yang sudah harus dipikirkan sebelum kita menggambar itu adalah kita harus memikirkan apakah ini bisa dibuat atau tidak. Jadi dari awal kita sudah memasukkan proses dengan pengrajin walaupun desainnya belum ada. Lalu untuk pembuatan komponen juga, bagaimana komponen itu bisa dibuat, kita gunakan sendiri. Komponen itu menjadi satu piece atau komponen itu bisa menjadi dua piece, itu secara komposisi itu juga akan baik. Nah, ini beberapa desain dari Kunang yang bisa disebut bestseller dan sampai sekarang masih ada, walaupun ini mungkin sudah lama ya desainnya. Dari ini desain kita dari awal, kita mulai disclaimer, kita baru mulai tahun 2019. Jadi belum ngomong kita mulai dari apa, baru mulai tahun 2019. Nah, ini ada beberapa. Nah, kita menggunakan beberapa elemen yang sama, biasanya kita gunakan terus-terusan, dan kita mengolahnya lebih ke arah finishingnya akan seperti apa, teksturnya akan seperti apa. Jadi pengembangan-pengembangannya lebih ke arah sini. Kita ada beberapa ini beberapa contoh yang di recycle, maksudnya kita lebur kembali ulang. Lalu ini juga ada yang kita recycling. Recycling itu maksudnya kita tidak kita lebur ulang. Jadi ini eh, kita buat pure dari kabel, kabel yang ukuran besar maupun kabel dinamo. Ini kita anyam satu-satu juga. Nah ini penggunaan beads-nya. Kalau digunakan Jewelry sendiri, eh, kita berusaha bagaimana caranya perhiasan kita tidak terlihat seperti sampah. Nah, kalau Kunang Jewelry sendiri, kalau di Bali kita ada di beberapa tempat. Di Jakarta kita juga ada di beberapa tempat juga. Kita ada di Surabaya. Kalau online kita hanya di Tokopedia. Kita sudah ada Kunang Jepang dan Kunang Australia. Sekarang kita sudah ada di Filipina. Tapi kalau di Filipina itu masih masuk ke Kunang yang di Indonesia. Kalau di Southeast Asia kita masih dari Kunang yang di Indonesia. Nah, selain produk, kita ada yang namanya responsibility tour. Jadi fungsi responsibility tour ini adalah selain untuk edukasi orang lain untuk pengolahan sampah itu seperti apa. Jadi kita bawa dari teman-teman kita yang bisa bercakap-cakap langsung dengan pengrajin, dengan teman-teman di bank sampah, bahkan dengan yayasan-yayasan atau organisasi-organisasi yang kita kerjasama itu bisa bercakap-cakap langsung, jadi bisa tahu sebenarnya kendalanya di itu apa. Tapi akan kita pilih karena terutama untuk bank sampahnya ya, karena tidak semua bank sampah itu kita ngomongnya bersih dengan kata lain mungkin ada aroma-aroma yang tidak enak. Jadi mungkin hanya ada beberapa bank sampah yang akan kita sarankan. Lalu kita juga ada workshop.
ini kegiatan Fun and Create. Jadi kita ada tour, kita juga ada workshop juga. Ini workshop ini juga sampai kita bawa ke pengrajin bambu kita yang kita gunakan sebagai packaging. Kalau Kunang Jual sendiri, kita sudah melakukan beberapa kolaborasi dan sudah mendapatkan beberapa acknowledgement. Nah, sampai saat ini sebenarnya ini Kunang Jewelry ngapain sih? Jadi saat ini kita belum baru ini, tapi di tahun 2024 kita sudah mengolah 3,7 ton sampah logam. Itu di luar dari sampah kacanya. Kita juga ada program untuk para artisan kita, tapi yang terdaftar. Eh, dan kita bekerja sama dengan 9 organisasi dan yayasan. Dan di dalamnya, di mana kita membuat program untuk 261 communities. Nah, ini beberapa media acknowledgement juga. Nah, karena di Kunang Jewelry, kita percaya kalau jewelry itu bisa dijadikan sebagai simbol. Jadi sebuah gerakan. Itu bisa dimulai dari satu orang. Kita berharapnya mudah-mudahan nanti akan ada lebih banyak lagi. Jadi bersama-sama kita bisa membangun sebuah nilai, tapi dari grassroots. Dan kita tidak membangun sesuatu. So, together we can do grassroots values. Oh, selesai. Terima kasih. Tidak lama ya. Sebenarnya kemarin saya agak tensin. Aduh, kita kalau presentasi itu tidak lama. Ya, jadi sekian dari saya. Sekali lagi, nama saya Dian Suryandayani dan saya founder dan saya dari... Baik, terima Saya kasih. kembalikan ke Ibu Dona. Ya, baik, terima kasih Ibu Dian. Menarik sekali ya tentang perhiasan. Di mana biasanya yang kita tahu, saya juga bergerak di bidang perhiasan ya. Kita kenal karena perhiasan dan kita tahu perhiasan itu memang terkenalnya seperti bling-bling dalam tanda kutip, kemewahan, luxury dan apa sih kelasnya tuh atas gitu ya. Tapi ternyata dari Kunang Jewelry sendiri dan ide yang dari Mbak Dian bawakan itu bahwa perhiasan itu bisa memberikan dampak sosial. Melalui perhiasan memberikan dampak sosial dan memberikan apa namanya kontribusi terhadap lingkungan yang lebih jauh lagi ternyata gitu. Dengan sentuhan desain tentunya dan juga pemilihan-pemilihan material sampah yang kita tahu kalau sampah ya udah selesai gitu, tapi ternyata oleh pemikiran Mbak Dian dan tim ternyata bisa dijadikan sesuatu yang lebih memiliki nilai yang lebih mendalam lagi dari sekedar nilai material. Oke. Em, Baik, selanjutnya saya rasa kita bisa buka ya open discussion aja di sini. Jadi jangan terlalu kaku, kita diskusi lah apa saja yang mau bertanyakan, baik mungkin yang berhubungan dengan perhiasan ataupun sustainability ataupun apapun yang berhubungan dengan urban culture di siang hari ini. Silakan boleh mengacukan tangan secara virtual. Mungkin kalau belum, saya bisa tanya dulu ya, Mbak Dia. Saya curious sih dengan sebenarnya sampah seperti apa sih yang dipilih oleh Kunang gitu. Karena kan saya lihat kan pertama kan berawalnya dari metal waste, ya metal waste, terus expand ke saya lupa deh. Saya lumayan mengikuti apakah ke gelas dulu atau baru bones gitu ya. Karena kan Mbak Dian ini terus mencari loh, mencari sampah-sampah itu dan saya penasaran sampah yang seperti apa sih yang dipilih oleh Mbak Dian dari sekian banyak sampah yang ada. Misalkan kayak kenapa tidak plastik yang isunya lebih santer ya di saat ini ketimbang gelas ataupun tulang mungkin gitu. Silakan Mbak. Oke. Kalau sampah logamnya sendiri, kita biasanya ambil yang base-nya tembaga.
menjadi tembaga dan campurannya. Kayak kuningan itu kan sebenarnya bukan raw material ya. Kuningan itu raw materialnya kan dari tembaga. Tapi ketika sudah jadi sampah, itu kan biasanya kualitasnya beda-beda. Nah, di sini QC-nya ini nih yang sangat penting. Jadi gimana caranya kita memisahkan mana tembaga yang pure, mana tembaga yang ternyata itu hanya di chrome aja. Nah, itu juga banyak tuh dari apa kabel-kabel listrik yang kita pikir oh, kan tembaga itu konduktor gitu. Pasti dia ternyata pas dilihat oh itu cuma chrome doang. Tapi yang tidak akan kita pilih itu yang mengandung besi. Karena kalau mengandung besi itu akan mengandung karat. Nah, itu biasanya tidak kita pilih. eh, Kita lagi mencoba aluminium, tapi sampai sekarang kita masih belum berhasil untuk aluminium sendiri, tin untuk menggunakan kaleng. Tapi yang kita gunakan itu yang sekarang kalau untuk sampah logamnya itu yang biasanya tembaga. Apapun kualitasnya ya. Jadi kadang ada yang tembaganya cuma berapa persen, kadang ada yang tembaganya pure 100%, kadang ada yang tembaganya. Nah, jadi apapun kualitas tembaganya. Kalau untuk material tambahan, jadi kita berpikir ketika kita masuk ke industri perhiasan, kita harus memperlakukan itu sebagai perhiasan. Jadi ketika di perhiasan sendiri, itu kan kita tidak cuma bicara tentang emas, misalnya kita tidak bicara tentang platinum, ya, silver, sterling, gitu. Kita juga berbicara tentang batu mulia, kita juga berbicara tentang ini kalau sekarang banyak yang pakai beberapa material lainnya ya, kayak eh, fosil kayu juga banyak pakai, kerang, dan lain-lainnya. Jadi gimana caranya kita juga memasukkan elemen itu, tapi kita membuatnya dari sampah. Nah, pemilihan sampahnya sekali lagi biasanya kita ngobrol dulu nih sama teman-teman yang di bank sampah. Sebenarnya apa sih pemilihan sampah seperti apa sih yang sebenarnya mereka agak susah buat ngolah, tapi bisa dijadikan perhiasan. Dan juga bisa kita jadikan sebuah industri ya. Jadi kita tidak hanya membuatnya cuma satu sampai lima pieces. Nah, tapi bisa kalau bisa sebulan kita bisa bikin 200, 300, 500 itu lebih bagus lagi. Jadi harus ketemu di tengah nih semuanya nih. Jadi untuk pemilihan materialnya juga. Kalau plastik sendiri kita dulu pernah menggunakan plastik HDPE pada ini ya. Tapi itu kita berfeedback bahkan dari customer feedbacknya bagus, tapi dari pengrajin malah feedbacknya jelek. Karena ternyata enggak, ini ternyata pas kita kan kita nggak training nih pengrajin kita, jadi biar mereka mengolah limbahnya sendiri. Nah pengrajin kita ada dua orang yang waktu itu mengerjakan si HDP ini bilang ketika itu di amplas maupun dipotong, kok debu-debunya malah kemana-mana. Nah, terus debu-debunya itu diapain? Nah, itu sampai sekarang kita nggak bisa jawab tuh. Sampai kita ketemu biar plastik. Akhirnya itu bisa dijadikan energi. Oh, kita senang. Jadi itu sempat numpuk satu box besar. Nah, tapi dari satu box besar itu, eh, apa ya, dari satu box besar itu ya, kita cuma bisa dapat beberapa, nggak sampai 500 pieces. Nah, akhirnya kita, wah resikonya ini terlalu besar untuk produk pieces yang seperti ini. Akhirnya kita stop. Bahkan ketika kita mulai mengolah kaca itu udah harus ada dalam pikiran ya. Jadi gimana caranya kita membuat si kaca itu kalau bisa, karena bukan bahan organik, kalau bisa itu kita tidak membuatnya dengan catatan, kita tidak membuatnya dengan kita taruh di kulkas. Begitu Ibu Dona. Benar-benar menjawab ya. Iya, Angkat terjawab. tangan kalau tidak ngejawab. Iya, terima kasih Budian. Berarti rencana selanjutnya akan ada dong nih ya, eh, sampah yang dipilih. Apakah sudah ada yang mau dibidik? Sebenarnya ada, tapi butuh eksperimen. Jadi akan Oke, juga kita selesaikan dulu eksperimen. baik. Ya, di sini teman-teman mungkin yang malu bertanya, boleh mengetik pertanyaannya di kolom chat. Di sini kita, oh ini dari ada Bapak Wakil Dekan kita, Pak Ito. Industri kan harus sustain secara bisnis. Bagaimana memastikan suplai bahan bakunya dan juga kualitasnya. Ini juga one of my question list ya. Silakan nih, Bu Dian.
Oke, kalau kualitas dari sampahnya itu nggak bisa kita atur ya. Jadi kita ngaturnya itu dengan ketika diproduksi. Kalau misalnya apakah materialnya yang akan selalu ada, itu ada karena satu, kita selalu support industri lain yang memang mereka mengolah logam. Dan dua, selagi kita masih menggunakan alat-alat listrik, bahannya akan selalu ada. Oke, ini saya pernah mendengar juga sih dengan istilah urban mining. Nah, urban mining itu, sekarang itu urban mining katanya sekarang tuh banyak memakai istilah itu, yaitu ternyata adalah mengambil harta karun dalam tanda kutip di sampah-sampah logam elektronik seperti itu. Jadi memang selagi kita menggunakan elektronik, rasanya nggak akan mungkin kehabisan supply chain ya, Bian ya. Oke, baik. Yes, memang di saat sekarang listrik kabel, maaf, suaranya deret, Oke, baik. Tadi deret, deret, saya deret, lihat bilang. Mas Heri tadi juga mau tanya. Silakan Mas Heri. Oke, sip. Terima kasih Bu Dona kesempatannya. Tadi hampir pertanyaan pertama tuh pertanyaan mirip sama kayak Pak Desi tadi ya. Kalau nanti bahannya kurang tuh bagaimana? Tadi udah dijawab Sungat juga sama Bu Dian gitu. Takutnya kalau udah nggak ada ya bingung nyari sampahnya di mana karena kan sifatnya kan sampah yang sudah habis kita pakai gitu. Namun pertanyaan selanjutnya mungkin ini Bu gitu kan terkait dengan tadi kan ada pemilihan sampah-sampah seperti tembaga, tulang dan lain-lain kaca gitu kan dari proses pemilihan sampah gitu kan. Terus ada juga nanti ada pelatihan buat pengrajinnya itu sampai jadi produk itu kira-kira berapa lama ya Bu ya? Jambi kan bisa diperhitungkan nantinya. Kayaknya mungkin harus dilihat ada pelatihan mungkin bisa jadi satu produk itu bisa berlama sekali jadi hitungannya ya. Kalau melihat dari pemilihnya gitu kan. Mungkin ini ditanya aja berapa lamanya. Sama nanti ini Bu sedikit satu pertanyaan yang mungkin identik gitu ya. Perhiasan tuh bener gak sih hanya untuk perempuan gitu? Apakah stereotip terkait perhiasan untuk perempuan itu? Oh ya, nanti mungkin bisa dijelaskan saja gitu kan. Karena kita sebagai yang kaum Adam gitu kan, secara masculinity gitu kayak merasa kalau pakai anting, kok merasa pakai gitu kok stereotipnya kurang oke gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman di sini yang mungkin bukan backgroundnya di desain produk, mungkin Bu Dona udah gini-gini ya gitu enggak. Tapi kita juga pikir kalau pakai perhiasan macam apa sebenarnya yang dipakai untuk kalangan Adam gini atau cowok-cowok seperti itu. Mungkin dua pertanyaan itu saja Bu Dian. Oke, terima kasih Mas Suheri. Tapi saya lupa pertanyaan yang pertama. Pertanyaan Maaf, pertama terkait dengan berapa lama aja. Berapa lama proses dari oh, pemilihan oke. sampah sampai jadi satu produk. Kalau kita nggak, karena kita bikinnya tuh nggak persatuan ya. Jadi per bulan itu kita bisa bikin sekitar 500 sampai 1.000 itu tergantung tergantung jenisnya. Jadi kan ada beberapa tuh, jadi ada yang sangat-sangat mudah. Ada yang cukup complicated, kayak yang tadi yang nganyam kabel di magnet itu kecil banget. Nah, itu cukup complicated itu. Jadi itu mungkin kalau misalnya kita produksi itu semua dalam satu hari, dalam satu bulan, ya pasti akan kecil. Cuman kalau misalnya enggak, tapi kalau misalnya enggak, eh, itu kita bisa buat cukup banyak. Nah, kalau misalnya untuk kalau untuk pelatihan sebenarnya para pengrajin itu sebenarnya sudah pintar ya. Jadi mereka sebenarnya sudah bisa melakukan, tapi mereka harus adjust sama materialnya aja. Tapi logam itu pada dasarnya logam is logam. Yang kita adjust satu jelas adalah titik lebur. Tapi sisanya kurang lebih cukup sama dengan proses perhiasan pada umumnya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan ya, karena tembaga itu juga logam yang cukup cukup lembek kalau kita ngomongnya. Kecuali kalau misalnya udah ada campuran-campuran lainnya, nah itu mungkin akan lebih keras. Tapi kurang secara konsep ya, secara teori logam logam logam. Jadi biasanya hanya membiasakan diri dengan materialnya aja. Jadi kita saat ini aja cuma hanya punya 7 pengrajin tim total, dan mereka sudah sangat terbiasa dengan fusi yang kita lakukan. Mereka sudah sangat terbiasa dengan
oh ini uh, waste-nya begini mau diapain, terus apa yang harus mereka lakukan dengan airnya, karena kan kita menggunakan banyak air juga, apa yang gimana caranya itu biar muter. Nah, itu mereka sudah cukup teredukasi dengan itu. Makanya yang plastik itu, makanya mereka bisa tiba-tiba, Mbak, ini sampahnya malah banyak. Terus kita tahu mau diapain. Nah, itu yang seperti itu. Terus kalau misalnya style, nah ini salah satu shifting dari jewelry. Kalau dulu sebenarnya kalau zaman dulu, Mbak, pria itu juga sebenarnya menggunakan perhiasan. Cuman mungkin untuk kalangan tertentu ya, karena itu sifatnya status. Tapi kalau sekarang itu banyak yang menggunakan perhiasan untuk self expression. Jadi kalinya sendiri itu udah beda. Terus kalau misalnya bilang sebagai pria, perhiasan apa sih yang cocok untuk kita, yang cocok sama diri kamu sebenarnya. Jadi self expression kamu seperti apa? Atau cocok sama keadaan. Jadi acara ini ada banyak juga yang kalau misalnya pakai itu sehari-hari mungkin tidak pakai, cuman begitu ada acara tertentu mereka cukup banyak pakai. Terus ada hal-hal yang ini kayaknya lebih bagus nih kalau misalnya pakai ini. So far, surprisingly, di Kunang banyak banget customer kita yang pria menggunakan kalung kita sama bros. Karena sekarang bros di pria itu sedang naik daun. Sedang trennya tuh lagi, terutama untuk penggunaan bros terutama untuk penggunaan pakaian-pakaian tradisional. Jadi ketika menggunakan kain, misalnya bawahan kain, tapi atasannya kaos biasa, gitu. Misalnya itu disematkan. Atau mungkin base cut aja, tapi itu ada brosnya. Jadi itu sekarang lagi banyak pria yang sudah mulai eksplorasi lebih ke arah bukan investasi, cuma lebih ke arah ekspresi. Gitu sih. Hasil endoskopi saya sudah keluar. Oke, jadi jawab ya. Jadi jawab apa kurang? Kalau butuh personal style consultant. Jadi sebenarnya pria tuh memakai perhiasan itu tidak masalah, Mas Hari dan teman-teman kaum Adam di sini ya. Memang benar itu. Bros tuh lagi pria tuh lagi naik daun banget tuh menyematkan bros di entah di jas atau di eh, baju atasan mereka. Oke, terima kasih Mas Heri. Di sini ada saya sesuai urutan ya. Mungkin Kakak Mary mau bertanya langsung bisa di open mic. Kebetulan ini mahasiswi saya. Mary, Baik, silakan. terima kasih Bu Dona dan juga Bu Dian telah memberikan pemaparan terkait jewelry. Tadi saya melihat bahwa Kunang Jewelry itu kan tidak hanya dipasarkan di Indonesia ya, tapi ada di Filipina, ada di Australia dan semacamnya. Nah, saya penasaran nih, ini kan produknya kan sustainable ya, dan orang-orang mungkin ada yang nggak terima, ada yang menerima. Nah, saya ingin bertanya pada Budian, bagaimana sih cara pendekatan kepada masyarakat agar produk seperti Kunang Jeweler ini dapat diterima di masyarakat dan juga dapat mengekspansi ke luar negeri. Itu aja. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Mary. Edukasi. Edukasi itu selalu kita lakukan. Ini sebenarnya salah satu jenis kita harus ada di mana-mana. Sembilan ada di mana-mana. Dan edukasi itu harus dilakukan, tapi bentuknya dilihat dari produknya. Jadi produknya itu beneran bisa dipakai atau enggak. Karena produk itu kan juga ada depan. Jadi balik lagi produknya itu bisa dipakai atau enggak, tapi apakah bisa diterima apa gimana caranya kita menarik orang biar percaya. Satu branding, karena kita sangat-sangat fokus ke storytelling, cerita, video, dan teman-temannya. Itu kalau misalnya di Instagramnya itu yang jewelry, itu biasanya selalu ada. Jadi di mana kita dengan siapa kita bekerja, di mana kita mengambil sampahnya, itu selalu ada. Kita agak menghindari branding yang berlebihan. Jadi kalau bisa ketika kita ngeklaim sesuatu, kita memang itu yang setiap hari kita lakukan. Nah, secara konsisten kita lakukan eh, itu kita edukasi
secara konsisten kita lakukan itu termasuk edukasi dari sisi kita juga. Terus kita ada di beberapa, mulai masuk ke beberapa kayak kementerian. Nah, itu juga salah satu jalan ninja, karena dimanapun juga, it's still a business, dan Kunang Jeweler itu adalah sebuah UMKM. Sebuah UMKM. Bangga. Jadi jalannya sebenarnya tetap sama. Cuma mungkin ada beberapa hal yang memang sudah yang kita lakukan agak berbeda karena kita ada fokusnya harus ke edukasi dulu. Jadi orang harus percaya dulu. Bahkan ada beberapa pola customer kita yang biasanya kayak Tokopedia misalnya. Orang tidak akan langsung beli ke Tokopedia. Yang beli ke Tokopedia itu biasanya yang sudah pernah beli dari kita atau sudah pernah ketemu kita. Nah, itu pola-pola customer itu kan bisa kita analisis ya. Analisa. Baik, terima Gimana kasih. jawab? Ya, terjawab Kak Mary? Baik, terima kasih Bu. Apa ada Terjawab. pertanyaan lain? Ada nih. Oh ya, satu lagi. Mm-mm. Eh nyambung yang tadi, edukasi itu tugasnya brand ya. Jadi kalau bagi saya, bahkan ketika saya bekerja di korporasi pun, itu juga dilakukan. Jadi nggak ada yang namanya market belum siap. Jadi mungkin kita belum menembak market yang pas. Edukasi bisa dilakukan kalau misalnya kita sudah tahu marketnya seperti apa. Jadi edukasinya kita lakukan sesuai dengan market tersebut. Jadi mungkin cara ngomongnya harus sesuai, terus cara visualnya harus sesuai dengan market yang sudah kita tuju. Jadi kita tidak melakukan edukasi secara sporadis juga sih ya. Jadi memang sudah diarahkan terlebih dahulu sebelum kita membuat perencanaan bisnis ya, Bu Ian ya. Oke, baik. Nah, di sini ada nih berikutnya. Wah, ada Pak Mizan ternyata. Halo Pak Mizan, selamat datang. Pak Halo, Mizan. selamat siang. Aduh, Wah, selamat menarik ya. nih. Sudah lama nggak bertemu Yang Pak Mizan. Bapak Halo, Ini ya, mungkin, aduh, suhunya kita ya, Mbak Dian ya, di bidang desain produk. Terima kasih sudah hadir Pak Mizan. ya, Monggo langsung saja deh ke Budian mau menanyakan apa. ya. Ini saya baru baru dapat gitu ya bahwa plagiasi itu memang sudah jadi budaya di kita. Terus kemudian eh, yang menarik adalah jewelry ini ternyata yang paling banyak diplagiasi. Nah, kita sebagai yang ingin selalu original, itu sangat kerepotan gitu ya untuk mensosialisasi supaya kita jangan melakukan atau mensosialisasi supaya pengrajin-pengrajin kita tidak melakukan plagiasi. Nah, makanya ini saya tanyakan. Jadi ini pertanyaan lebih bersifat diskusi lah karena kita kan adanya di university gitu ya. Nah, ternyata dari kurasi-kurasi yang saya ikuti, itu 90% itu melakukan plagiasi. Nah, artinya gitu ya, kita tidak bisa mencapai profit yang ideal untuk desainer yang selalu berjuang sebagai yang eh, berjuang selalu kepada yang originality. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa menemukan satu apa ya, satu kiat gitu ya, satu kiat untuk mengantisipasi plagiasi ini gitu. Jadi saya justru ingin dengar hal tersebut. Itu aja sih. Terima kasih. oh, oke. Terima kasih Bapak. Langsung tetap emperor. Kalau Kunang mengadaptasi, karena saya dari industri perhiasan, dari luxury jewelry, jadi ada beberapa step yang mereka lakukan. Itu satu pengrajin itu walaupun mereka pengrajin perhiasan ya, tapi satu pengrajin tidak membuat dari A sampai Z. Jadi semua itu kita pecah. Jadi gimana caranya mereka tidak tahu, terus atau kalau di Kunang sendiri juga kita ada beberapa finishing. Pengrajin A tidak akan bisa bikin finishing dari pengrajin B. Dan eh, tekniknya juga berbeda. Jadi walaupun ada misalnya, saya bisa nih tekniknya seperti ini, tapi begitu dicoba, oh ternyata nggak bisa karena ada hal-hal lain yang itu tidak.
tidak akan dari Kunang sendiri itu tidak akan kita share ke pengrajin-pengrajin kita juga. Lalu habis itu adalah sisi manusia dari sebuah bisnis. Makanya kita menggunakan konsep bermitra itu kita menjaga sisi manusia dari masing-masing pengrajin. Jadi kita nge-cater keluarganya, kita nge-cater, kita ada beberapa program. Salah satu programnya itu adalah program untuk anak yang sekolah. Jadi ketika baru masuk sekolah, itu biasanya biayanya agak besar. Kita ada beberapa program untuk itu. Jadi kita menggunakan sisi-sisi yang seperti itu, bahkan seperti bonus, hal-hal yang mereka tidak pernah dapatkan dari ketika ada orang yang order perhiasan ke mereka. Kalau di Kunang, so far kita menggunakan cara itu dan nah, ada belum ada ini dari pengrajin ya. Lalu karena kan ada apa ya untuk menjualnya itu kita ada brandingnya, kita ada edukasinya, kita ada storytellingnya, tidak semua pengrajin juga bisa. Jadi kalau misalnya yang bisa mereka lakukan itu, yang biasa mereka plagiasi itu adalah bentuk hanya bentuk saja. Jadi kalau dari Kunang sendiri, selagi bukan bentuk yang kita keluarkan sebagai nilai dari Kunang itu sendiri, sampai saat ini ya, cukup aman. Benar-benar jauh. Oke. Ya, terima kasih Dian. Sukses ya. Amin Bapak, terima kasih. Ya, sih. Baik, terima kasih Pak Misa. Ya, selanjutnya kita ada wah hari ini lumayan banyak yang bertanya loh Bu Dian. Ada Bapak Teddy. Pak Teddy boleh bertanya langsung mungkin dengan Bu Dian di sini. Silakan Pak Teddy. Atau saya bacakan aja ya. Di sini Pak Teddy bertanya seberapa besar nilai jewelry Indonesia yang sudah masuk ekspor dan negara mana saja yang potensial sebagai pembeli jewelry kita. Nah, kemudian kan sudah berpengalaman di luxury, pernah bekerja di luxury jewelry, bukan cuma satu dua tapi banyak ya. Jadi pasti tahu ya dengan potensial market di luar sana tuh untuk ekspor tuh kira-kira tuh negara yang seperti apa, terus mungkin ada batasan-batasannya kah? Dan kalau misalnya kita menggunakan material yang seperti ada hubungan dengan sustainable, eh, akankah ada masalah untuk diekspor dan seterusnya? Silakan Ibu Dian. Oke, kalau untuk perhiasan mungkin agak aman ya, karena eh, itu balik lagi tergantung gayanya. Satu, misalnya kalau misalnya kita ke Timur Tengah, kita jelas tidak bisa masuk Kunang mungkin bukan sukses masuk ke Timur Tengah karena mereka masih sangat mengunggulkan emas. Nah, itu memang pintu-pintu keluar. Tapi yang kalau jewelry dari Indonesia sampai saat ini kita dari Eropa ke Eropa sendiri kita sudah banyak bahkan ada beberapa brand dari luar yang sebenarnya bikinnya itu di Indonesia itu juga banyaknya luar biasa. Mulai dari yang kecil-kecil sampai yang sifatnya pabrikan itu juga banyaknya juga luar biasa. Di Asia sendiri kita memang mungkin akan saya lihat sebentar karena ada kereta lewat itu. Oh, oke. Nah, kalau di Asia sendiri memang pasti kita akan kalah dengan China. Karena kan mereka bisa membuat perhiasan dengan berbagai macam jenis material. Tapi kalau dari Indonesia sendiri, menurut saya, yang membeli dari Indonesia itu khusus untuk craftsmanship. Karena sudah terkenal craftsmanship di Indonesia itu bagus, tapi murah. Nah, itu sebenarnya bagian murahnya yang mau kita ubah. Janganlah semurah itu. Setidaknya basic need para pengrajin itu harus terpenuhi dulu nih sebelum menekan harga. Itu salah satu hal yang mau kita rubah itu ya. Kalau misalnya dibuat di Indonesia itu pasti murah. Tapi kalau ekspor
kenapa kita bisa, kalau di kelihatan sendiri, kenapa kita bisa lebih uh, bisa menyaingi itu, karena kita ada bagian hand craftsmanship di Indonesia udah cukup terkenal sama di bidang perhiasan. Banyak banget juga perhiasan-perhiasan brand luar yang bikin di Bali dan itu membawa budaya Bali juga, membawa craftsmanship dari Bali juga, itu juga cukup banyak. Gaya-gaya Bali juga udah cukup banyak dikenal juga. Nah, itu kita bisa masuknya dari situ sebenarnya. Dan kita memang dihargain di industri perhiasan sendiri, memang dihargain di Indonesia itu karena craftsmanship, bukan karena mesin ya. Mudah-mudahan menjawab ya pada Pak Teddy ya. Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan. Materinya mungkin sedang berhalangan. Ya, baik Ibu Ya, Dian. terima kasih. Oh, Nah, udah atau ada kelamaan lagi berarti. mungkin Pak Teddy yang Oh mau ya, udah ditanyakan, Pak Teddy. silakan Ya, langsung. sip. Ya. Oke, baik. Nah, berikutnya ada Mas Koko nih. Mungkin dia menanyakan, apakah di bidang jewelry juga ada konsep sustainability? Dan jika ada, sejauh apa konsep tersebut diberlakukan? Mungkin baru bergabung atau bagaimana? Bisa dijelaskan secara singkat mungkin oleh Budian tentang konsep sustainability di bidang perhiasan ini. Oke, kalau di bidang perhiasan, sustainability-nya itu tidak tergantung pada material ya. Karena material di perhiasan satu biasanya, kalau yang secara konvensional, material perhiasan tuh biasanya material yang nilainya cukup tinggi. Eh, Base materialnya kan biasanya logam, dan logam itu adalah material yang bisa terus-terusan kita recycle terus-terusan. Jadi bahkan ketika kita mendaur ulang material logamnya, itu energi yang dikeluarkan pasti jauh, jauh lebih kecil. Jadi kalau di industri perhiasan sendiri, sustainability-nya itu lebih ke arah supply chain, transparansi di supply chain. Yang memang sekarang itu aktivismenya itu dikeluarkannya dari situ, isu-isunya juga seperti itu, dari mana material itu diambil, bagaimana diambilnya, sampai ketika produk itu jadi. Bahkan ketika produk itu jadi pun, bagaimana caranya ketika produk itu jadi, itu bisa dengan mudah diperbaiki. Secara singkatnya itu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Dian. Ya, sudah jawab. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya secara langsung dengan Budia. Baik, buat teman-teman yang di luar desain yang memang bergabung di sini juga sangat dipersilakan ya. Mungkin ada sudut pandang tertentu yang mau ditanyakan kemudian perihal sustainability, urban culture, dan jewelry environment. Pak Desi itu Bu. Oh, Pak Desi, silakan Pak Desi. Ada yang borong nih Pak Desi. Silakan Pak Desi. Ya tadi sebenarnya nyambung dengan sama ditanya Mas Heri sih, dan kayaknya ini dulu waktu saya sama Bu Dona kita ada pelatihan untuk kewirausahaan juga ya, apalagi kalau untuk yang baru baru dibangun itu kan pasti terkait dengan kualitas si produknya gitu. Nah, sedangkan seringkali juga kan apa ya kapasitas produksinya itu kan tergantung dari siapa yang ngerjain. Mungkin waktu di awal-awal pas desainnya ini dibuat langsung oleh founder atau ownernya sendiri itu kualitasnya bagus. Sedangkan ketika dia udah masuk pasarnya sudah mulai mapan kan pertanyaan itu banyak apa banget dan mau nggak mau kita harus bikin produksi massal gitu kan. Nah tadi ada nggak sih maksudnya memastikan tadi ya strateginya biasanya kalau untuk yang baru mulai usaha atau mulai bertumbuh supaya kayak tadi desainnya kualitasnya tetap terjaga tapi juga beban kerja load untuk si pengrajinnya itu masih masih masuk akal gitu masih bisa diterima gitu. Itu ada ini nggak sharing tips mungkin? Sepertinya Pak Des ini sekaligus riset R3 ya. Baik, terima kasih. Ini teman sekelas saya Budian di CS3. Silakan Budian. Berarti kemarin ke Bali juga ya Pak? Oke, kalau tadi agak putus-putus, jadi sepenangkapan saya,
Ini berarti bagaimana caranya menjaga kualitas dari awal maupun nanti ketika nanti kalau misalnya sudah membesar itu. Apakah benar itu, Bapak? Kalau tadi saya bagian. Oh, oke. Kalau kita sudah ada SOP, jadi untuk gue, belagu kita, jadi walaupun UMKM kita udah ada SOP. Karena menurut kita itu cukup penting ya. Jadi ketika saya nggak ada, jadi saya masih terjun langsung dengan prototyping. Jadi untuk eksperimen typing itu masih akan saya awasi. Tapi ketika untuk produksi itu sudah bukan saya yang awasi, karena kita sudah ada SOP. Jadi tiap produk itu ada SOP-nya masing-masing kan. Itu salah satu yang kita adaptasi dari industri-industri besar. Nah, kenapa nggak kita adaptasi dari sekarang? Jadi kayak kita sekarang di sini salah satu asisten produksi kita itu ibu-ibu umur 60 tahun. Jadi dengan SOP itu, terus kualitasnya seperti apa, dengan gambar kira-kira seperti apa, itu sudah ada di SOP-nya. Sekarang produksi bisa ngehandle produksi sendiri. Dan itu dalam waktu nggak sampai 3 bulan. Kecuali nanti kalau misalnya ya, baru ada lagi yang baru, gitu. Nah, itu kan kita harus mulai edukasi lagi ya. Ada edukasi lagi, bikin SOP baru lagi. Jadi tiap produk itu kita sudah ada SOP-nya, apa aja yang harus diperhatikan, eh, yang baik itu seperti apa, yang baik seperti apa, terus step by step-nya itu seperti apa, itu sudah ada SOP-nya. Jadi kita belagu aja sih. Karena kalau bisa dilakukan dari kecil, ya ngapain kita dulu sih? Kan Kayak nyambung mempermudah kehidupannya. nyambung dikit kalau misalnya kaitannya dengan bajak membajak artisnya itu gimana, Mbak? Kalau so far sih kita belum ini ya. Jadi ya kayak tadi yang saya jelaskan ke Pak Misan juga, eh, ada sisi manusia yang kalau di Kunang Jewelry sendiri ya, gimana pun juga pengrajin itu kan tetap manusia ya. Jadi selagi basic needs-nya itu terpenuhi, terus untuk masa depannya itu kita sering ngobrol dengan pengrajin itu sering banget kita lakukan. Ya kita pengrajin cuma tujuh masa jarang ngobrol. Jadi hal-hal yang seperti itu tetap kita lakukan karena kita percaya juga kalau misalnya mereka juga tetap manusia, jadi pasti harus ada kan ada sisi manusia seperti itu. Terus kalau yang senakal-nakalnya pun mereka tidak akan plagiat. Senakal-nakalnya pun paling kayak pengrajin bilangnya besok selesai, taunya kapan gitu selesai. Atau kita briefingnya A, taunya ngerjainnya B gitu. Tapi itu senakal-nakalnya pengrajin seperti itu. Tapi kalau plagiasi eh so far sih belum ada di kita. Dan kita berusaha untuk gimana caranya, sekali lagi mereka tetap manusia, jadi gimana caranya kita memasukkan unsur manusia ke dalam bisnis itu. Jadi makanya kita ada konsepnya tuh kita konsep permisi. Gitu, Pak. Oke, mungkin ada lagi? Sorry, sorry. Baik, rasanya kalau mungkin sudah tidak ada, saya bisa simpulkan bahwa ternyata perhiasan itu bukan lagi hanya sekedar simbol status ya, tapi dapat menjadi sarana ekspresi nilai diri dan juga komitmen terhadap keberlanjutan. Nah, ini terbukti bahwa Kunang Jewelry menunjukkan bahwa budaya urban yang makin modern tidak harus tercabut dari akar lokal maupun tanggung jawab sosial dan ekologisnya. Nah, dalam konteks urban culture yang terus berkembang, inisiatif seperti ini tuh ternyata cukup penting membuktikan bahwa inovasi dan juga estetika bisa berjalan seiring dengan etika dan empati baik terhadap lingkungan dan sumber daya manusia. Oke, em, semoga apa yang disiarkan hari ini bisa memberikan dampak juga membuka wawasan bagi teman-teman di sini sudah ikut dan kita mengharapkan akan ada bibit-bibit baru ya, Budian yang bagi teman-teman mahasiswa yang mau ya atau mungkin tersentuh untuk care dengan buminya dengan skill-skill apapun yang mereka dapat, yang mereka punya gitu. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Budian Suri
yang sudah berkenan memberikan waktunya sharing tentang em, pengalamannya untuk develop Kunang Jewelry, eh, develop lingkungan melalui Kunang Jewelry. Em, Mungkin kesempatan selanjutnya jika kami bisa bekerja sama, kita sedang bekerja sama sih di mata kuliah saya ya, dan mungkin kita akan bertemu lagi untuk hasil review terakhir. Oke, Budian, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bapak Suhairi. Baik, terima kasih Ibu Dona Angelina. Kita berikan aplaus yang meriah melalui virtual background ini. Bapak Ibu kan bisa dikasih reaksi kepada Bu Dian dan juga Ibu Dona, luar biasa ya. Pemaparan yang sangat komprehensif, namun tadi banyak sekali insight yang kita dapatkan ya. Termasuk saya yang bukan dari orang desain pun jadi tahu bagaimana cara menggunakan apa perhiasannya yang tepat gitu, gitu. Bukan hanya untuk status sosial tapi juga untuk mengekspresikan diri tadi kalau disampaikan oleh Bu Dian dan juga Bu Dona. Terima kasih sekali lagi Bu Dian telah berkenan menjadi narasumber dan seluruh menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan dan alhamdulillah pesertanya juga aktif ya Bu Diannya tadi ya banyak sekali pertanyaan dan juga yang ditanyakan oleh rekan-rekan dari eksternal, internal dan juga mahasiswa kita. Sekali lagi terima kasih Ibu Dian, Bu Dona dan juga Bapak Ibu yang masih setia dalam webinar kita pada siang hari ini. Namun sebelum acara webinar ini kita selesai atau tutup, kami mohon untuk Bapak Ibu melakukan presensi terlebih dahulu ya. Di kolom chat nanti Mas Alit akan memberikan kolom presensi dan juga memberikan tautan terkait dengan umpan balik terkait dengan webinar pada hari ini. Biar kita tahu nanti ke depannya kita perlu menyiapkan apa saja webinar-webinar apa sih yang kita bisa siapkan lagi. Namun sebelum itu juga kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan dokumentasi ya Bapak Ibu ya. Kurang lengkap kalau tidak dokumentasi. Monggo Mas Salid untuk mendokumentasikan terlebih dahulu Mas Salid. Baik, makasih Mas Heri. Baik Bapak Ibu, di sini ada 3 layer. Sebelumnya mohon bantuannya untuk menyalakan kamera sebelum kita masuk sesi dokumentasi. Baik, nampaknya sudah ya. Hitungan ketiga senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Selanjutnya layer kedua, hitungan ketiga senyum. 1, 2, 3. Layer terakhir, hitungan ketiga senyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Walid atas bantuan untuk mendokumentasikan pada kegiatan pada hari ini. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya, sudah 4 webinar yang kita laksanakan dari hari pertama. Kemarin ada Urban Development, kita mengundang doktor dari ITB, dan juga siangnya kita mengundang profesor dari UI. Sampai akhir ini kita mengundang founder dari Kunang, tadi pagi juga mengundang rektor dari Inaba, dan syukur Alhamdulillah seluruh webinar kita laksanakan dengan lancar, dengan seluruh partisipasi dari Bapak Ibu peserta yang luar biasa aktif. Namun kegiatan Risusuki ini belum selesai Bapak Ibu, masih ada 3 hari ke depan. Jadi monggo Bapak Ibu yang masih ingin menjadi peserta dalam bagian Risusuki ini kami persilakan. Besok akan ada kegiatan workshop pengelolaan dan optimasi Open Journal System ini khusus bagi Bapak Ibu di UPJ yang mengelola jurnal ya gitu ya. Besok ini kita undang Pak Desi juga nih, Pak Desi, Pak Hari kita undang lagi nih. Jadi besok kita ketemu lagi ya Pak Hari, Pak Desi ya. Bersama relawan Jurnal Indonesia yang dilaksanakan secara luring pada Rabu 18 Juni 2025 pukul 9 pagi di ruang 615 Gedung B Universitas Pembangunan Jaya. Mungkin demikian saja Bapak Ibu, saya Suheri selaku pembawa acara pada siang sampai sore hari ini. Mohon maaf apabila kata yang salah. Sampai jumpa dalam acara LPPM selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi